Sebenarnya gimana sih Kak dari teknik NLP ini, apakah bisa diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas timnya gitu, Coach? Nah, ini keren nih ya. Jadi, Halo para NLPers, balik lagi sama aku Aul di YouTube channel NLP for Business. Oke, halo Coach. hai, halo. Apa kabar nih Coach? Baik, baik ya. Ya, Alhamdulillah. hari ini udah rekaman ketiga ya. Iya betul nih. Kayaknya emang mau pergi jauh atau Iya, karena gimana minggu nih? depan ini banyak pelatihan. Hmm, Jadi minggu depan banyak pelatihan, Mas Adinya juga sibuk banget. mm-mm. Wih gila, Mas Adi tuh terbang kemana-mana itu. Kalau bisa di-cloning jadi 3, dia 3 dia. Membela diri jadi Dia amuba membela Kak. diri jadi 3 dan 4 gitu ya. Oke. Oke Coach, mungkin langsung aja ya Coach Yes, ya. yes. Jadi, sebenarnya gimana sih Coach dari teknik NLP ini, apakah bisa diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas timnya gitu Coach? Nah, ini keren nih ya. Jadi kalau ditanya, bisa nggak meningkatkan motivasi dan produktivitas tim? Bisa, tentu Mmm, bisa. Jadi gini, jadi di dalam NLP kan kita tahu ya, NLP adalah Neuro Linguistic Programming. mhm, Bagaimana sebenarnya ilmu NLP adalah ilmu modeling, gimana caranya membuat tim bisa termotivasi dan bisa produktivitasnya meningkat. mhm, Caranya gimana? Ini cara yang keren ya. Jadi yang pertama adalah setiap karyawan mhm, harus kita lakukan penetapan tujuan yang jelas atau yang disebut namanya well formed outcome. mmm, Jadi tujuan outcome-nya spesifiknya apa? Ini kan mirip kayak gini ya, kalau Aulia pernah nelpon ke customer atau customer minta ada kebutuhan pelatihan, kan saya selalu nanya, apa mhm, outcome dari pelatihan ini? iya, Saya selalu nanya kan. iya. Nah, itu juga outcome yang sama. Oke, Jadi setiap karyawan punya nggak outcome pekerjaan setiap pekerjaan? mmm, Kadang-kadang karyawan tuh nggak tahu outcome-nya apa. Saya kasih contoh. Aul misalkan saya minta untuk telepon ke customer. mhm, Outcome-nya adalah meeting, ketemu mhm, janji meeting. mhm, Betul dong? iya, Janji meeting untuk menawarkan pelatihan NLP, selling, dan coaching. Itu adalah outcome-nya. mmm, Gitu kan ya, outcome. Nah, mhm, jadi dari awal saya udah kasih tahu dulu outcome. Berapa jumlah outcome-nya? Yang saya pernah ngomong kan, mhm, mungkin yang pertama ya coba dulu lah 1 bulan 1, nanti naik lamanya 1 bulan 2, kalau lama-lama jadi 1 bulan seminggu sekali gitu kan, iya, dan sebagainya. Itu adalah outcome yang harus dikejar. Nah, setelah temukan indikasi tujuannya, identifikasi tujuannya gitu ya. Jadi artinya, jadi contoh, meningkatkan janji temu seminggu 1 1 kali, kali dalam waktu 1 bulan. mmm, Udah clear ya? Jadi mhm, menetapkan tujuan. tujuan, Yang kedua, klarifikasikan apa indikator keberhasilan kalau mhm, kamu berhasil bikin janji temu. Apa indikatornya? Ya berhasil bikin temu, berhasil bikin meeting, itu indikator keberhasilan, keberhasilannya. Sampai sini oke? oke, Yang ketiga, apa langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Olia? mmm, Yaitu adalah skripnya, iya, cara ngomongnya, mhm, ketika customer belok ke A, Aulia bisa belok ke A, mhm, ketika dia belok ke B, Aulia bisa belok ke B, mhm, Aulia belok ke C, dia belok ke C, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bikinlah pengukuran dan evaluasi. mmm, Jadi diukur, ya. Ketika ngomong A, jawab A, berhasil nggak? Oh berhasil, diukur. Oh ketika jawabnya A, Aulia jawabnya B, oh ternyata nggak berhasil, diukur. Jadi sehingga terjadilah pola, ya, pattern. Karena pada dasarnya semua hal di dunia ini saya percaya ada polanya. Saya nggak tahu kenapa saya percaya banget di dunia ini ada pola. Jadi kalau sekali kamu ketemu pola, apapun yang akan kamu lakukan ke depannya pasti berhasil. Gila ya, kalau kita tahu karena pola. ngelihat polanya gitu ya, kalau Iya, kita tahu polanya, oh kalau polanya kayak gini berhasil, kalau pola kayak ngulangin ini aja, enggak. Oke, betul. Jadi ketika saya dulu juga sebagai karyawan, mhm, saya sebagai staff, saya hanya mencari pola dan mengulangi pola, makanya kenapa jadi berhasil. Kebanyakan kegagalan kita apa? Udah jurus apa drunken master gitu, mabok gitu, yang jurus A, B, C semua digunakan, kita nggak menemukan pola. Harusnya cari polanya, sampai polanya dapat, akhirnya setelah itu, jadi kalau saya mengatakan gini, mungkin pertama kali ketika jualan pasti kerjanya lambat.
Tapi lama-lama ketemu pola, harusnya cepet loh. Makin lama makin cepet. Mhm. Karena ketemu pola kan? Iya. Asal ingat, analisa. Kebanyakan orang tidak melakukan analisa. Dia tidak ada record, tidak ada pengukuran, tidak ada evaluasi. Dan apalagi atasannya juga tidak mau mengukur dan tidak mau evaluasi. Dan tidak membantu timnya untuk menemukan pola. Makanya kenapa kalau saya kan memilih Aul kenapa? Karena jurusan matematik. Harusnya bisa melakukan analisa, kan bener dong? Harusnya kan gitu. Ya enggak? Nah, contoh kedua. Kedua ya, kita menggunakan teknik namanya anchoring. Anchoring yaitu adalah dipicu semangatnya supaya dia menjadi semangat. Saya ingat dulu saat saya punya satu tim. Adi juga mungkin masih ingat. Saya punya satu tim dulu, itu cinta banget sama Superman. Wih, dia tuh. Kalau dia ngelihat gambar Superman, gak tahu kenapa itu mendadak dia menjadi semangat 45. Gitu ya? Wih, ya benar. Itu yang disebut namanya anchor. Jadi Aul harus menemukan sesuatu yang mengasosiasikan diri Aul kepada kesuksesan. Buat pemicu. Pemicu. Misalnya lagu tertentu membuat Aul jadi semangat. Jadi Aul sendiri yang harus menemukan polanya di pagi hari. Misalnya contoh, makan Indomie pakai cabai banyak, pokoknya abis itu gue semangat banget. Nah itu berarti pemicunya gitu ya. Soal gemuk saya nggak tanggung jawab ya. Itu kan anchor dong, bener dong. Jadi harus cari satu yang membuat ritme yang dimana Aul tuh membuat jadi semangat. Oke. Cari pemicunya. Cari pemicunya, gitu ya. Jadi pemicu itu harus dilakukan di awal. Oke. Ya, Iya. saya dulu sampai membuat tuh handphone saya bikinin garnish belakangnya tuh Superman. Karena supaya orang jadi semangat dan sebagainya. Itu karena itu, klik lagi. Oh, Ya. laptopnya saya mau ini berarti. Hah? Mau panda berarti. Gambar panda. Dan tapi gambar panda jadi semangat nggak? Iya. Nah ya sudah. Kalau gitu wallpaper lu panda aja. Betul. Udah? Udah. Oh, udah, semangat. Iya. Nah, coba cari. Kalau perlu nanti, ketika kamu berhasil menelpon orang lain, kamu langsung lihat gambar panda. Ini serius nih gitu ya. Iya. Jadi kalau udah berhasil, langsung lihat gambar panda bilang, nih hoki nih. Gara-gara gue lihat gambar panda, nih gue jadi hoki. Nah, gara-gara itu, otak kamu mulailah terpicu, terjadilah jangkar bahwa ngeliat panda beruntung, lihat panda beruntung gitu. Kebayang? Kebayang. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Clear ya, tapi Ya. apa ya? Jadi bayangannya itu. Jadi gunakan anchor. Jadi pada saat telepon, nih gue ngeliat gambar panda, pasti gue beruntung. Bahkan ada orang juga yang menggunakan konsep gambar macan. Kalau saya dulu macan. Kalau saya bukan lihat gambar macan, tapi saya membayangkan saya jadi macan. Macan itu bukan binatang yang paling hebat. Tetapi macan itu kan binatangnya badannya nggak terlalu tinggi ya. Iya. Gajah lebih tinggi, jerapah lebih tinggi. Tetapi karena macan tahu kelemahannya dia, kalau ngelawan gajah supaya menang, dia nggak bisa menghajar langsung, maka dia pakai strategi. Jadi makanya kalau saya telepon ke customer, saya membayangkan diri saya menjadi macan. Karena saya tahu nih, macan kerjanya apa? Lihat nih, ini customer saya telepon nih. Saya tunggu dulu kelemahannya di mana nih. Waktu dia lemah, saya masuk saat itu. Nah saya nggak tahu kelebihan panda apa, selain lucu dan selain makan gitu ya. Saya nggak tahu ya dia. Panda kan cuma makan doang ya. Saya nggak tahu gitu ya. Gembil, Pak. Iya gembil, siapa tahu abis itu apa mungkin gambar apa kayak lagu itu ya. Kung Fu Panda gitu, Kung Fu Fighting gitu ya. Boleh juga, boleh juga. Ya kan? Hah, kan gitu ya. Kan gitu boleh juga, ya kan ya. Nah, tapi intinya adalah cari apa, bahkan kalau perlu telepon bayangin diri kamu jadi panda, itu saya nggak tahu, itu juga harusnya membantu. Karena buat beberapa orang itu adalah bagian yang namanya jangkar. Gitu ya. Iya. Nah berikut. Jadi nanti yang pas yang Kung Fu Fighting, lu berarti harus masuk ada gambar reda. Yang Kung Fu Fighting. Gitu kan. Ya. Biarlah si siapa? Si Abu Mabuk. Ya. Oke, nah yang ketiga adalah kita mengubah pemikiran kita yang negatif menjadi positif dengan teknik namanya reframing. Contoh. Jadi ketika kita lagi pikir negatif nih, kita ubah. Apa hikmah yang bisa didapat dari kejadian itu?
Atau apa hal positif yang terjadi dari kejadian itu. Misalkan gue ditolak sama customer. Saya akan jawab, oh hikmahnya adalah saya harus mencari teknik bagaimana untuk menjawab pertanyaan mereka. Ya, saya diomelin sama customer. Oh hikmahnya adalah saya harus menjadi orang yang lebih pede menghadapi customer. Makanya kenapa saya lebih pede menghadapi customer. Itu hikmahnya. Jadi Anda harus cari apa hikmahnya. Jadi apa manfaat tersembunyi dari kondisi itu. Jadi Anda ngelihat apa manfaat tersembunyinya. Nah, kemudian kita buatlah sudut pandang segala sesuatu harus dilihat dari sudut pandang secara positif. Makanya dia pemikirannya akan lebih positif. Ya, masuk akal? Masuk akal. Nah, yang keempat, ini banyak nih. Jadi yang keempat pakai teknik perceptual position. Perceptual position adalah mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang beda. Jadi ketika kita telepon ke customer, kita harus melihat dari pertama, dari sudut pandang kita sendiri. Sudut pandang kita skrip kita latih. Kedua, kalau kamu pura-pura jadi customer, dengar omongan kamu kayak gitu, kira-kira dia mau jawab apa? Apakah dia akan happy atau dia malah, oh lain kali ya mbak. Apa yang kamu lihat? Kebanyakan kita adalah hanya fokus kepada diri kita. Kita nggak ngebayangin customer ini kalau gua telepon, gua ngomong ini, customer akan ngomong apa ya? Dia akan jawab apa ya? Antisipasi dulu berarti. Antisipasi. Iya. Oke, betul ya. Nah, ketiga, setelah itu kita menjadi posisi 3. Posisi 3 perceptual position ya. Jadi posisi 1 posisi kita, kedua jadi customer. Posisi ketiga adalah memandang kalau percakapan ini si Aul ini harus ngomongnya seperti apa ya idealnya, sambil dirubah skripnya. Itulah evaluasi. Makanya kenapa ada pengajaran kayak gini gitu ya. Ada orang yang mengatakan kalau bangun pagi, kamu bikin planning apa 3 hal terbaik yang kamu mau terima hari ini. 3 hal terbaik yang kamu mau terima hari ini. Sore adalah mengevaluasi yang kamu telepon tadi. Mana yang sudah benar, mana yang belum benar, dan mana yang perlu diperbaiki. Maka kehidupan pasti jauh lebih baik. Ya, kalau saya begitu. Mana hari ini yang udah benar, mana yang belum benar, apa yang harus diperbaiki. Itu yang saya lakukan. Ya, bahkan kalau saya ditanya ya, saya tuh tipe orang yang bahkan tidur aja ya. Saya tidur aja tuh sampai saya atur pola tidur. Gimana tuh coach? Ya, gue tahu harus bangun pagi jam berapa. Gue harus tahu tidur jam berapa. Dan saya berusaha untuk tidur tidak lebih dari jam 10. Jadi kalau istri saya, enggak, kebalik dia mah. Dihajar sama dia. Nah, tapi saya cuma bilang gini, enggak, saya mah harus berubah. Kalau saya nggak mengubah, saya nggak mengatur pola hidup saya yang dengan benar, kesehatan saya siapa yang jaga? Oh kan aku yang jaga. Iya, kalau gue masuk rumah sakit kan lo yang jaga, betul. Tapi pada saat ketika kita kehidupan kan kita harus jaga, kita harus bertanggung jawab untuk kesehatan kita. Iya, betul. Nah itu maksudnya. Jadi saya harus melihat kondisi itu. Jadi ngeliat gitu ya. Berikut ya, tadi ya. Jadi kita harus mereframing, mengubah sudut pandang menjadi lebih positif. Ya, dan kan sebenarnya kan kalau kita ngomong tadi ada satu lagi teknik namanya Swiss pattern. Swiss pattern itu artinya kan lu mengubah makna bahwa customer yang galak bisa aja lu bayangin tuh panda kan. Yang lagi ngomong tuh panda. Jadi lucu aja. Atau lu yang jadi panda. Kira-kira panda akan jawab apa? Oke, buat nutup mental takut atau mental takut. Panda itu kan lucu. Panda itu kan selalu mau deket sama orang. Itu kan panda ya. Panda kan maunya deket sama pengasuhnya. Iya. Betul ya? Iya. Jadi kita pada ketika ada telepon customer yang begitu, kita malah berusaha menjadi temennya dia kan. Iya. Itu panda banget kan. Iya. Caranya adorable kan. Dengan berbagai cara kelucuan dia dan hal yang menarik kan. Itulah panda. Kenapa gak kamu yang jadi panda? Membayangkan ketika ada telepon dia bilang, enggak dulu ya, Anda bikin adorable supaya orang itu mau dengerin kamu. Oke. Masuk akal? Masuk akal. Iya. Abis ini jadi panda, dia beli baju panda ya dia. Okay. Udah punya. Oh udah punya ya. Ya kalau gitu dia tolong kalau meeting pakai baju kungfu panda kalau gitu ya. Oke. Makannya bakpao ya. Makannya bakpao terus ya. Makanan kesukaan. Nah kan makanan kesukaan bakpao dia makan kesukaan ya. Nah yang terakhir adalah
Supaya kita bisa lebih efektif, kita harus menggunakan teknik mengklarifikasi komunikasi. Jadi kita selalu tanya, apa yang tadi yang saya bilang, apa yang sudah benar, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, itu wajib Anda tanyakan. Dengan kondisi seperti itu, maka otomatis membuat Anda akan lebih baik dan produktivitas kita akan jauh lebih meningkat. Jadi kalau ditanya, saya nggak mau tuh kalau kerja cuma hanya gitu-gitu aja, kehidupan buat apa? Kerja kita mau jadi lebih bagus, yaitu adalah ada istilah ya, yang sekarang kalau saya temukan istilah, jangan jadi generasi popcorn. Generasi popcorn kan instan tuh, cepet banget tuh. Tapi jadilah generasi yang mempunyai kemampuan pemikiran konseptual, pemikiran kritis, yaitu tadi, dan menganalisa. Kalau pemikiran popcorn kan, ya pokoknya gitu ya gitu aja, udah. Jadilah popcorn ya popcorn, tinggal popcorn asin atau manis, sudah gitu doang. Kalau analisa kan enggak kan? Dia akan berpikir. Jadi itulah cara NLP untuk membuat orang menjadi produktif. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi pemimpinnya atau leadernya atau bahkan manajernya ya Coach ya. Nah, kalau misalkan mau timnya jadi produktif, berarti tuh kayak dia harus mikir gimana caranya Betul. buat bikin motivasi si Betul. karyawannya, terus Betul. dilihat pola kerjanya si tim tuh kayak Betul. gimana. Makanya pemimpin itu kan, makanya yang paling penting di bagian pertama tadi, yaitu adalah well form outcome. Karena ketika di well form outcome kan menentukan langkah-langkah dan tujuan, dan kemudian ngejalanin dong. Ketika ngejalanin nggak berhasil, baru di reframing dong, atau di anchoring dong, supaya dia semangat dan sebagainya. Jadi makanya kenapa timnya bisa produktivitas. Apalagi kalau sebenarnya dia sendiri yang bisa melakukan self leadership. Self leadership, saya mau hidupnya lebih baik, saya nggak mau kayak gini-gini aja. Kan kebanyakan orang nggak gitu. Kebanyakan orang kerjanya maunya melakukan hal sama tapi berharap hasil berbeda. Itu kata Albert Einstein, adalah orang gila. Iya bener dong. Mengharapkan hasil berbeda tapi caranya sama. Ya mana bisa? Itu orang gila. Ya kalau pengen hasilnya berbeda, ya lakukan hal berbeda. Ya, masuk akal? Masuk akal, Coach. Oke teman-teman, nah mungkin segitu dulu bincang-bincangnya kan hari ini. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar leadership maupun bisnisnya yang mau ditingkatin, langsung aja komen di kolom komentar. Dan akhir kata, saya Aulia. Dan saya Coach Anton Nasir mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda. Dan sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.